Assalamualaikum, ketemu dengan saya di channel Ayunda. Hari ini topik saya mau membedah atau mengupas lirik lagu yang berjudul Meraih Bintang. Dan lagu ini dinyanyikan oleh Via Valen. Jadi sebelum mengetahui lirik lagunya dan juga makna dari lagu tersebut, jangan lupa seperti biasa untuk like, subscribe, dan komen di channel ini. Nah teman, topik saya hari ini saya mau membedah atau mengupas lirik lagu yang berjudul Meraih Bintang. Dan seperti biasa saya mau menyanyikan lagunya tanpa musik. Setiap saat, setiap waktu, keringat basahi tubuh. Ini saat yang ku tunggu, hari ini ku buktikan. Ku yakin aku kan menang, hari ini kan dikenang. Semua doaku panjatkan, sejarahku persembahkan. Terus fokus satu titik, hanya itu, titik itu. Tetap fokus kita kejar, lampaui batas. Terus fokus satu titik, hanya itu, titik itu. Tetap fokus kita kejar dan raih bintang. Yo ayo, yo ayo, yo yo ayo, yo ayo, yo yo ayo. Kita datang, kita lihat, kita menang. Yo ayo, yo ayo, yo yo ayo, yo ayo, yo. Kalau menang berprestasi, kalau kalah jangan frustasi. Kalau menang solidaritas, kita galang sportivitas. Nah, lagu yang berjudul Meraih Bintang ini adalah lagu yang bagus banget ya, lagu yang membuat kita itu istilahnya kita disupport, kita didukung dalam di sini. Meraih Bintang ini adalah suatu lagu yang istilahnya untuk kita para para pejuang ya di sini, para pejuang di sini istilahnya para pejuang yang ikut suatu perlombaan atau apapun. Karena yang kita tahu ya teman, kita sebagai bangsa Indonesia di bulan Agustus ini kita akan merayakan hari kemerdekaan Indonesia ya, pas tanggalnya itu tanggal 17 Agustus. Nah, kita sebagai bangsa Indonesia yang seperti kita ketahui ya, mungkin di tempat teman-teman itu, mungkin di desa, di kota atau di daerah di daerah itu juga banyak sekali yang mengadakan suatu perlombaan ya, suatu perlombaan itu tadi untuk memeriahkan HUT RI. Dan di sini sama seperti di tempat saya ya, di tempat saya itu sudah mulai diadakan lomba-lomba di awal Agustus itu. Jadi lomba-lombanya itu dari mulai lomba anak-anak, lomba istilahnya ibu, lomba karang taruna, dan juga lomba bapak. Banyak sekali lomba-lomba yang diadakan. Mungkin di tempat teman-teman juga diadakan juga. Dan di sini ketika kita mengadakan lomba itu, selain untuk memeriahkan, selain juga untuk kita untuk meramaikan ya, memperingati hari kemerdekaan itu, kita di sini juga ingin menunjukkan keterampilan kita, menunjukkan kemampuan kita di bidang yang dilombakan. Dan ini misalnya di fase yang untuk kita melombakan di tingkat untuk memperingati HUT RI. Dan di sini pun di lagu ini itu juga bisa untuk tingkat yang lebih tinggi. Mungkin misalnya ada para atlet ya, atlet yang kita punya, atlet misalnya dari Indonesia, atlet sepak bola, terus atlet ini macam-macam itu ikut istilahnya suatu pertandingan, ikut turnamen atau di sini mereka itu berjuang. Ketika mereka itu para atlet berjuang, misalnya dia tanding dengan negara lain, misalnya ada SEA Games, ada SEA Games atau PONS atau apapun. Nah, di situ mereka itu berjuang untuk menunjukkan bahwa ini loh istilahnya kami itu sebagai warga negara Indonesia, kami punya kemampuan dalam bidang ini, misalnya dalam bidang olahraga. Kami ingin menunjukkan bahwa kami itu bisa, bahwa kami itu mampu, bahwa kami itu istilahnya mau berjuang demi nama baik bangsa kita. Nah, itu di tingkat yang lebih tinggi ya, tapi kita pun apapun itu kita juga harus menghormati, harus menghargai istilahnya jeripaya para yang tadi. Kalau kita di kelas yang istilahnya yang memperingati tadi, kita kembali yang memperingati HUT RI tadi ya. Kalau di tempat saya itu kan kita kalau ada lomba anak-anak itu pun kita juga tetap saya galakkan. Dan kebetulan ya teman-teman, saya itu dari tahun ke tahun ya jadi panitia Agustusan, istilahnya pengennya itu
berhenti gitu loh, ganti yang generasi. Tapi ini saya mulai mengkader Karang Taruna karena saya hampir 18 tahun berkecimpung di itu tadi, ketika ada lomba di Agustusan di tempat saya ya, saya maksudnya itu saya mesti jadi panitianya. Dan di sini saya itu mengadakan lomba untuk anak-anak, jadi anak-anak kategori TK terus ini itu saya itu pengen memupuk mereka itu untuk berani dulu, berani bersosialisasi, berani bermasyarakat, mengenal sesama temannya. Dan nanti tingkat yang lebih tinggi anak SD itu juga saya kepingin mereka itu kamu punya kemampuan apa sih, kamu itu istilahnya melatih mereka untuk istilahnya berjuang. Jadi juga mendidik mereka itu ketika kamu menang bisa ada suatu kebanggaan ya, ketika kita menang sesuatu itu kan ada suatu kebanggaan, hore aku menang, meskipun kadang-kadang hadiahnya itu ya kadang-kadang kalau yang anak-anak itu kita belikan itu hadiahnya itu peralatan sekolah ya, misalnya buku, pena, pensil dan lain sebagainya. Dan saya juga istilahnya melatih atau mengenalkan kepada anak-anak itu bahwa ini loh lomba ini pun juga kami ketika kami menjadi panitia itu saya juga lombanya itu bukan hanya sekedar lomba, tapi ada lomba yang betul-betul mendidik gitu loh. Saya betul-betul mendidik bahwa mereka selain mengenal temannya, mengenal lingkungannya, saya juga mengenalkan bahwa lomba ini juga ada hal yang mendidiknya gitu. Jadi saya juga mengatakan kepada mereka ya, yang namanya anak-anak ya, ketika mereka menang itu kan senang, tapi kalau ketika mereka kalah mesti nangis. Dan ini pengalaman dari saya ya, mungkin kalau ada teman-teman yang pernah jadi panitia dulu, ketika anak-anak lomba itu kan biasanya kalau lomba itu kan dilombakan dipanggil ini, misalnya majunya 3 orang, misalnya lomba pindah bendera. Nah pindah bendera itu kan mereka disuruh untuk lari dulu, ambil bendera yang ada di botol ya, diambil terus nanti dimasukkan di botol yang inilah, lari lagi. Nah ketika mereka lomba itu kan istilahnya kan kita ada babak penyisian ya, nanti diambil juara satunya yang ini, nanti kan ada lagi siapa ini juara. Nah nanti kan diadu lagi merebutkan juara 1, 2, 3. Nah ini pengalaman yang pernah saya alami kalau berhubungan dengan namanya anak-anak ya, yang berhubungan dengan namanya anak-anak itu kan ketika mereka lomba menang itu dianggap dia, hore aku juara 1. Nah ketika dilombakan lagi dia tidak dipanggil dan dia tidak dapat hadiah, pulang-pulang dia nangis. Nah ketika lomba itu kan memang orang tuanya terutama ibunya ya tidak ikut di situ, dia nangis, dia bilangnya itu menang tapi kok nggak dipanggil. Nah pada akhirnya besoknya ibunya ke rumah saya gitu loh, tanya gini, terus akhirnya saya jelaskan namanya anak-anak ya, mereka kan jujur, aku tadi lomba menang gini tapi kok aku tadi nggak dipanggil, yang menang kok ini. Nah orang tuanya kan akhirnya istilahnya klarifikasi ya, mesti pengen tahu apa tuh, saya jelaskan. Nah namanya anak-anak itu saya khawatirnya mereka akan nangis. Terus akhirnya ya saya rembukan sama ibunya, Bu gini ya, ini kan istilahnya memang anaknya tidak menang, nanti gimana kalau ibunya istilahnya menyiapkan hadiah, ibunya misalnya beli buku atau apa, nanti bungkusnya ini ya, nanti dikasihkan ke saya, nanti saya tulis. Jadi istilahnya buat biar anak itu tidak merasa down, anak itu tidak merasa kecewa gitu ya, karena dia tidak tahu, maksudnya sistem kita untuk lombanya kan dia mungkin baru pertama kali ikut ya, akhirnya ibunya setuju biar ketika nanti waktu pas hari H misalnya, kita kan biasanya di malam tasyakuran tanggal 16 Agustus malam itu kan kita mesti ada panggung ya, kita kan mesti ada susunan acara itu tadi pembagian hadiah. Jadi anak itu nanti akan saya panggil, jadi kami panitia itu juga harus sampai memikirkan seperti itu. Nah di lagu ini pun kita itu juga mendidik mereka bahwa kalau menang memang kita bangga ya, kita menang, tapi kalau kita kalah itu ya jangan frustasi. Kadang-kadang ya mohon maaf ya, ini bukan rahasia ya, ketika kita lihat di tingkat yang lebih tinggi ya, misalnya ada event PON, ada event apa-apa itu kan kadang-kadang kalau kalah itu kan yang yang paling antusias itu kan paling supporternya, yang enggak terima gitu loh, yang nanti ngatakanlah kamu itu misalnya wasitnya curang lah, ininya curang atau bagaimana itu ya, frustasi memang ya, karena kita kalah. Kita kan berusaha gitu loh, kita kan latihan tiap hari digembleng, latihan ini dari pagi sampai ini, kita ini. Nah ketika kita tanding pada akhirnya ya itu tadi ya, kita kalah. Nah kita kecewa mesti jelas ya, saya tahu, tapi ya itu tadi, usahakan kita kecewanya itu bukan menjadi kita itu down ya, enggak, tapi kita tetap bersemangat, oh iya mungkin aku kurang bagaimana gitu, seperti enggak. Kalau kita menang itu kita harus bersolidaritas, dalam artian kita jangan terlalu bangga dan jangan terlalu menghina kepada mereka yang kalah gitu loh. Kita tetap sportivitas ya, kita misalnya mendatangi yang kalah, kita kasih semangat lah mungkin bagaimana gitu. Jadi kita itu bisa take and give ya, saling menerima saling memberi gitu. Jangan sampai kita itu menjadi menjadi yang
yang begitu angkuh atau yang begitu yang bagaimana gitu. Dan di sini juga kita itu kepingin kita itu adakan lomba misalnya kembali di tempat yang tadi ya, kalau lomba-lomba seperti itu kan, yaitu tadi kita kepingin menjalin solidaritas bahwa kita itu mengumpulkan anak, kita mengumpulkan remaja-remaja khususnya Karang Taruna, kita kan mendidik mereka karena mereka itu adalah generasi penerus kita gitu loh. Jadi ketika saya kumpulkan mereka, saya briefing ya, saya kasih pelatihan gini, saya arahkan mereka bahwa gini. Memang itu tidak mudah karena tidak semua anak itu, ya mohon maaf ya, tidak semua anak itu berani. Ya, meskipun di sekolah itu mereka diajarkan seperti itu, tapi kan secara teori seperti itu, secara prakteknya beda. Makanya ketika saya istilahnya kumpul dengan mereka itu, saya kasih arahan gitu, bahwa seharusnya seperti gini. Jadi kita jangan, kamu salah, enggak bisa, kita enggak bisa seperti itu. Kita kasih arahan, itu enggak bisa gini ya mbak, anunya seperti ini mas, anunya seperti ini, kamu nanti seperti ini ya. Jadi saya arahkan ke mereka. Jadi kebetulan ketika saya jadi panitia itu, saya minta tolong kepada mereka, karena sekarang alhamdulillah ya, anak-anak di tempat saya ini kan sudah beranjak dewasa. Jadi saya mulai mengkader mereka, misalnya Karang Taruna itu saya kumpulkan, saya kader, mbak kamu nanti yang panitia ini, mbaknya ini nanti yang bagian nulis ya, siapa namanya, terus yang menang siapa. Jadi harus ada koordinasi, nanti masnya yang sebelah sana, nanti yang ini. Jadi itu. Dan ketika ada lomba ibu-ibu pun, kita pun juga solidaritas ya, kita namanya mak-mak ya, kita panggil mak-mak itu kan pengen cari seneng gitu, lomba apa gitu ya. Kemarin itu seru-seruan, kita lomba pindah sarung, macam-macam. Banyak sekali lomba yang mungkin di tempat teman-teman itu juga banyak sekali lomba. Dan ketika kita memperingati hari kemerdekaan ya sebentar lagi ini, itu banyak sekali yang saya lihat itu ya sudah mulai persiapan itu di kampung-kampung, dihiasi dengan umbul-umbul, dihiasi dengan lampu kerlap-kerlip. Misalnya kita merasa bangga, merasa bahagia bahwa kita sudah bangsa Indonesia sudah merdeka gitu, sudah merdeka dari penjajahan gitu. Dan ini juga ada kegiatan, yaitu tadi ada karnaval. Jadi senang gitu, ada karnaval dengan menampilkan pakaian adat, dengan menampilkan macam-macam, dengan tema yang macam-macam. Jadi rasa-rasa kebanggaan kita sebagai bangsa Indonesia itu kita wujudkan dengan berbagai macam, dan itu pun kita harus istilahnya mengambil sisi positifnya. Bukan berarti kalau kita karnaval itu kita berhura-hura, tidak, tapi kita ada melestarikan bahwa ketika kita karnaval itu kita ikut memeriahkan HUT RI, terus dengan tampilan itu tadi dengan pakaian adat, terus dengan tampilan ini ada nilai ada pendidikannya, ada nilai untuk pengajaran gitu. Dan di sini juga ketika lomba di antar RT, terus nanti di antar RW, terus nanti daerah, itu kan juga istilahnya mendidik ya, bahwa kita itu bisa guyup rukun, bahwa kita itu bisa mewujudkan gitu loh, ikut meramaikan bahwa kita itu sebagai bangsa Indonesia itu juga ini loh, aku tunjukkan bahwa aku punya kemampuan, aku punya skill yang akan aku berikan gitu loh. Jadi dimulai dari di tingkat kampung dulu lah. Ada anak-anak yang pintar baca puisi, itu tetap juga saya arahkan. Terus nanti ketika kan biasanya di malam tasyakuran itu kan kita ada tampilan-tampilan ya, selain kita menampilkan nanti yang menang lomba itu kita panggili, itu saya juga mempersiapkan dari mereka anak-anak itu untuk tampil ya. Kemarin saya juga sudah bikinkan mereka itu puisi tentang kemerdekaan, udah saya latih. Jadi anak TK dia berani, tante saya mau, nah itu tadi saya bikinkan. Terus ada yang mau baca pantun, saya bikinkan. Terus saya juga bikin drama buat mereka tidak ngomong, mereka hanya gerak tubuh, nanti ada naratornya, ada yang membacakan gitu loh. Jadi temanya itu tentang mendidik ini. Jadi macam-macam yang saya persiapkan untuk Agustus sampai, dan saya pun melibatkan Karang Taruna karena di sini istilahnya tugas kita sudah bukan kita itu kepingin mereka itu yang melanjutkan gitu, karena mereka generasi kita istilahnya sudah capek, kita jadi penonton, kita yang ada di balik layar, kita yang sebagai pendukungnya mereka, biarkan mereka itu istilahnya berkembang pemikirannya, gini. Jadi ketika mereka ada di tante panggil saya kan, ada tante saya pengen nanti ini baca ini, oh ya monggo silakan, nanti gini. Jadi kita itu memberikan kesempatan kepada mereka, kamu punya bakat apa? Tante aku punya bakat baca puisi seperti ini, monggo. Aku pantun tante, monggo. Dan nanti ada aku pengen nyanyi tante, iya monggo. Jadi istilahnya mereka itu kepingin gitu, dia punya sesuatu, punya skill itu saya mesti kasih kesempatan kepada mereka. Ayo, kamu punya apa? Kamu punya skill apa? Kamu punya bakat apa? Tunjukkan. Itu istilahnya kemampuan kamu, itu istilahnya yang buat kebanggaan kamu tunjukkan. Nanti kalau kamu ada event ini baca puisi ya, siapa tahu ketika kamu baca puisi di sini, nanti kamu waktu ada
tampilan di RW, biasanya kan nanti ada tampilan di RW itu, nanti kamu bisa kami tampilkan, kamu baca di situ mewakili RT kita, saya bilang gitu. Nanti kalau misalnya kamu bisa anak-anak puisi ini kan kamu bisa mengarang, nanti kalau di sekolah kamu jelaskan, di sekolah-sekolah juga, di perkantoran juga, itu kan istilahnya di tempat kerja teman-teman mungkin kan juga ada ya, mesti saya rasa mesti ada lah, ada apa istilahnya, ada lomba antar apa pegawainya, antar ini mesti saya yakin mesti ada istilahnya untuk memeriahkan itu. Dan kita pun pengennya yang namanya pengen ikut lomba kan kepinginnya menang. Nah itu tadi ya teman, dari apa makna dari lirik lagu yang berjudul Meraih Bintang. Lagu ini memang bagus banget ya, istilahnya lagu sebagai support ya, sebagai apa dukungan bahwa kita itu harus maju, bahwa kita itu bisa sebagai bangsa Indonesia. Jadi sampai di sini dulu ya topik saya hari ini, semoga berkenan. Sampai ketemu di lain waktu dengan topik-topik yang lain yang lebih menarik lagi. Jangan lupa jaga kesehatan ya, tetap semangat. Wassalamualaikum.